Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Begitu pula selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa kita jadikan sebagai teladan dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita, di mana dan kapanpun kita berada, sehingga insya Allah kita akan sama-sama selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang patut kita ucapkan selain kata rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang melimpah ruah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keberkahan yang sering kita dengar yaitu bagaimana ketika datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu, ini menjadi spirit, motivasi bagi kita kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa meningkatkan iman, amal ibadah kita dalam meraih berbagai pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kemuliaan bulan suci Ramadan. Sering kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalanya amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mestinya ini juga menjadi spirit dan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan aktivitas amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Selanjutnya kemuliaan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Pada satu malam ada yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hanya saja kita sering mendengarkan para ulama menjelaskan bahwa kita tingkatkan amal saleh kita di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan yang lebih istimewa lagi di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tahukah kamu pada malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran? Dan tahukah kamu itu Lailatul Qadar, yaitu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau mau dihitung-hitung, 1000 bulan sama seperti 83 tahun. Dan kalau kita beramal soleh pada malam Lailatul Qadar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan kita seperti beramal selama 83 tahun. Sungguh luar biasa kemuliaan bulan suci Ramadan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainat minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan diturunkan permulaan Al-Quran. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran? Yaitu sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan sebagai penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai pembeda yang mana hak dan yang mana batil.
Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat dan pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa bayangkan sekiranya Allah tidak menurunkan petunjuknya, bagaimana manusia menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kegelapan, tidak berjalan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sekali lagi kemuliaan yang sungguh luar biasa di bulan Ramadan, Allah menurunkan petunjuknya, yaitu Al-Quran. Ini mestinya kaum muslim dan muslimat yang harus kita jadikan patokan petunjuk dalam menjalani kehidupan kita di dunia, agar kita bisa selamat di akhirat. Hanya saja faktanya, kehidupan kaum muslimin yang banyak kita lihat jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan magfirah, kita jadikan momentum untuk senantiasa memperbaiki kehidupan baik secara individu, keluarga maupun di masyarakat. Kalau kita, insya Allah, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, iya, maka keberkahan akan senantiasa meliputi ya kita semua. Iya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Jikalau sekiranya ya kita yang mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Akan tetapi ketika kita berpaling dari Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya penghidupan yang sempit, dan di hari kemudian mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, ya pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya marilah kita senantiasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, rahmat dan magfirah, kita betul-betul melaksanakan berbagai aktivitas, detik, jam, hari, bulan, sehingga kita melaksanakan amalan yang maksimal, sehingga betul-betul kita bisa meraih tujuan akhir dari pelaksanaan puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga kita semua kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meraih gelar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, dan pada akhirnya kita sama-sama selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insyaallah.